Bupati Sukabumi, Marwan Hamami membuka pelaksanaan uji kompetensi 80 bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa serentak siklus 2 gelombang 2 tahun 2023, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan di kampus Tisip Wityapuri Mandiri, Cisaat, Sukabumi. Bupati dalam arahannya menyatakan bahwa pelaksanakan uji kompetensi merupakan bentuk amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6/2021 tentang pemilihan kepala desa. Bupati juga meminta para peserta untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh serta menjalani tes secara serius. Menurutnya, dengan pelaksanaan uji kom ini diharapkan bisa menghasilkan sosok yang terbaik, yaitu kades yang benar-benar bisa membangun desanya dan bisa menjawab berbagai persoalan yang ada di desa, tambah Bupati. Sesuai Permendagri 58 2017, bila ada di satu daerah pemilihan lebih dari 5, itu harus dilakukan uji kom, karena maksimal dari penyelenggaraan pemilu pilkades itu hanya 5. Jadi itu intinya ya. Nah, yang hari ini itu adalah daerah yang lebih dari 5 untuk nanti level 8 berarti 3 tersisih dari hasil tes inilah kita yang 3 ini bisa tersisih tes dari wawancara. Yang paling juga kondisikan adalah umur, karena menyangkut umur ini adalah untuk mobilitas seorang kepala desa yang dituntut untuk bisa menjawab persoalan daerah. Hasil jauhlah berbeda dengan bupati, posisi pimpinan-pimpinan daerah yang lain, termasuk juga camat. Kayaknya di umur pegawai negeri itu di level eselon 2 60, di bawah itu sudah 58 tahun, karena efektivitas tadi. Ini nih yang kita lakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang dikoordinir oleh Tisip ya. Jumlah ini berapa? 80 dari 12 desa peserta 80. Saya dibagi 4 ruangan dari 20. Dilaksanakan sekarang Pak sehari, apa untuk hasilnya gimana? Sehari. Hasilnya hasil wawancaranya, hasilnya nanti. Hasil ininya benar sehari semua. Bukan hasilnya, proses kegiatannya, hasilnya nanti kan ada evaluasi dari tes wawancara psikologis yang lainnya. Kalau misalnya ada sulitnya di daerah itu, di desa itu, undang-undang desa mengisyaratkan ya, kepala desa itu tidak boleh berpartai politik. Pada kenyataannya sekarang yang dapat dulu berarti partai politik itu yang susahnya. Bisa tinggal menjabarkan aja masyarakat melihat posisi itu, kedewasaan berdemokrasinya lah ya, yang kita serahkan bagaimana mereka mencermati hak-haknya saja. Itu kan ada SKCK yang dikeluarkan oleh kepolisian, boleh tidaknya. Jadi panitia awal itu yang ada di desa yang harusnya menjaring, jangan sampai mereka lolos. Tapi ya saya yakin tidak mungkin lolos. Jadi ada surat keterangan pengadilan pernyataan yang menyatakan, misalnya contoh kita kepala desa caleg saja hari ini, kepala desa yang mengikuti pemilihan legislatif, ketika belum persoalan dana ADD-nya belum clear, itu kita akan minta untuk tidak dimasukkan kepada DCP. Nah, sekarang DCS kan sudah lewat nih, bukan lewat. DCS untuk penetapan calon dalam posisi keberatan masyarakat sudah lewat. Tapi nanti dalam penentuan DCT kita akan menyampaikan hasil mana sih kepala desa yang bermasalah yang mengikuti legislatif untuk oleh partainya itu tidak ditetapkan. Karena akan misalnya pas dia ikut pemilihan tiba-tiba keluar putusan untuk tersangka. Nah ini agak berat ya. Hitungan warga masyarakat. Nah pokoknya begini,
beberapa pengalaman pemilihan kepala desa itu kan menjadi perseteruan kelompok. Siapapun nanti yang berhasil mendapatkan suara terbanyak, dukunglah oleh mereka semua. Jadi memanglah yang kalah itu agak sulit bisa menerima. Tapi itu adalah resiko ketika satu pesta demokrasi dilakukan dengan yang terbanyak, dan itu harus dihargai oleh masyarakat siapa yang terbaik, walaupun bukan pilihan mereka. Tapi yang jelas mereka bisa mengawasi kinerja kepala desa terpilih, tapi bukan mengganggu, membantu proses. Karena kan membangun desa itu kan kewajiban kita semua. Membangun daerah menjadi kewajiban semua. Jangan sampai baru saja diangkat jadi kepala desa tiba-tiba demo terus binaragawan. Pertama juga saya nitip rival dari pencalonan kepala desa, nitip nih keluarga masyarakat, jangan diangkat jadi BPD, karena biasanya disitulah perseteruan, persoalan lama muncul terus, dan itu tidak pernah berhenti dalam 1 tahun 2 tahun sampai akhir zaman. Nitip, kecuali BPD-nya betul-betul dia melegowo, menerima kekalahan, sepakat dia akan jadi BPD. Kalau yang masih misalnya ada upaya BPD yang kalah, caleg yang kalah harus jadi kepala BPD oleh masyarakat, itu yang sampai terjadi. Kan nitip betul itu, karena ini kondusivitas daerah itu ditentukan oleh kepala desa dan BPD yang sangat aktif mengawasi kinerja. Ya, Pelaksanaan uji kom ini apa saja yang disampaikan, Pak? Yang pertama bahwa uji kom ini adalah